Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah masih ada orang-orang yang istiqomah. Alhamdulillah masih ada orang-orang yang bersabar. Masih ada orang-orang yang gigih menuntut ilmu. Itu yang Masya Allah. Karena, dan kapan kita beristirahat? Ada yang tahu? Ada yang udah baca belum artikelnya di dahabaib.com? Kalau misalnya yang istiqomah belajar, istiqomah beribadah, istiqomah menuntut ilmu, istiqomah beramal soleh, kapan kita istirahat? Kalau kata Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah, ketika kita meletakkan kaki kita atau menjejakkan kaki kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, baru kita berhenti. Jadi kalau ibadah nggak ada kata lelah. Terus yang rajin sedekah terus sedekah, yang rajin puasa terus puasa, yang tahajud terus tahajud, dan ikhlaskan apa teman-teman? Ikhlaskan karena Allah Ta'ala. Dan yang kedua, mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Itu adalah dua syarat ibadah yang harus terpenuhi. Jika cuma salah satu, tidak diterima ibadahnya jika kita tidak lengkap kedua-duanya. Ya, baik. Sekarang kita, oh ya, masih melanjutkan yang kemarin ya. Coba Ana share screen. Sebentar. Namanya ada. Bisa baca Sam ya? Ini berarti orang-orang musyrik pada zaman dulu berbuat syirik ketika dalam keadaan lapang. Pada saat lapang seperti itu, mereka berdoa kepada berhala, bebatuan dan pepohonan. Adapun jika mereka dalam keadaan sempit dan hendak binasa, mereka atau orang-orang musyrik tidaklah berdoa kepada berhala, pohon, batu, atau kepada satu makhluk pun. Pada saat itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sedikit penjelasan mengenai yang pembahasan kemarin ya teman-teman ya. Ini ada muncul apa nih? Iya. Ini mengulangi sedikit yang kemarin biar yang ingat-ingat lupa atau alias lupa-lupa ingat. Nggak lupa kalau kita lagi pembahasan kaidah keempat, di mana kita membahas kesyirikan zaman sekarang lebih parah daripada kesyirikan zaman dulu, ya kan? Karena kalau orang zaman dulu berbuat syirik hanya di zaman Nabi Muhammad SAW loh, zaman dulunya yang dimaksud, bukan kayak 5 tahun yang lalu, bukan. Zaman Nabi Muhammad SAW yang diperangi oleh beliau, SAW. Itu ketika masa lapang mereka syirik, ketika mereka sulit atau lagi diuji di tengah lautan, mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Nah ini kaidah yang keempat. Sedangkan zaman sekarang, orang-orang musyrik zaman sekarang, mereka beribadah di saat sempit dan di saat lapang. Nah, bahkan ketika dalam keadaan sulit sekalipun, tetap melakukan kesyirikan dan semakin bertambah parah. Dalam keadaan sulit, orang musyrik zaman sekarang malah menyeru meminta kepada Hasan. Ada kan? Kalau teman-teman lihat, ada yang teriak, ya Hasan, ya Husain, ya Husain, ya Hasan, gitu-gitu. Lalu ada yang ke Syekh Abdul Qadir Jailani, lalu ada yang ke Arifai dan yang lainnya.
Bahkan ada kayak ke mbah siapa, ya kan? Tuan guru siapa, ada juga yang kayak gitu. Dan ini adalah sesuatu yang sudah diketahui dari mereka. Jika mereka mengalami perkara yang menyulitkan, mereka menyeru nama-nama orang para wali dan orang soleh. Mereka meminta kemudahan kepada para walinya, kepada para wali Allah tersebut atau orang-orang soleh tersebut, bukan meminta kepada Allah orang-orang syirik ini. Dan ini kebanyakan terdapat pada tarekat sufi. Kalau kita baca kitabnya, kita akan menemukan tuh beberapa kesyirikan-kesyirikan yang dibungkus dengan pemahaman yang menyimpang. Dan kita harus berhati-hati. Dan mereka menganggapnya itu suatu yang fine-fine aja buat dikerjain gitu, lumrah. Padahal itu adalah salah satu bentuk kesyirikan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya, begitu pula sebagaimana yang disebutkan Syekh Rahimullah dalam kitab beliau, Kashfus Syubhat. Kan? Kemarin kita juga sempat bahas nih. Kashfus Syubhat itu bahwa pembahasan syubhat-syubhat, ya kayak tadi tuh, ada yang dibilang karomah, itu kan jadi rancu kan, apa iya, terus ada yang bilang, apa mendekatkan diri kepada Allah, apa iya juga, nah itu rancu-rancu tuh dibahas oleh Syekh Rahimullah juga dalam kitabnya tersebut. Dan untuk membantah kerancuan-kerancuan itu, dan mudah-mudahan dengan kita belajar Qawaidul Arba' ini, ya teman-teman ya, kita punya pondasi yang kokoh nih, untuk membedakan mana syirik, mana ketaatan. Jangan sampai kesyirikan dilumuri dengan image yang islami, jadi akhirnya dianggap suatu bentuk ibadah. Tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi di mana suatu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan metode kesyirikan, nggak akan pernah terjadi. Dan itu sesuatu hal yang mustahil. Oke? Nah, sekarang kita bicara yang lebih parah lagi. Ternyata orang musyrik zaman sekarang bahkan ada yang beribadah kepada orang-orang yang gemar bermaksiat. Dan mereka tahu tuh kalau yang mereka sembah atau yang mereka minta itu adalah para pelaku maksiat, teman-teman. Nggak habis pikir kan? Lebih parah mana? Zaman dulu nggak ada tuh. Zaman para orang musyrikin yang diperangi Nabi Muhammad SAW, nggak ada tuh yang nyembah atau meminta kepada pelaku maksiat. Tapi zaman sekarang banyak. Ntar anak kasih kisahnya. Dan mudah-mudahan teman-teman paham ya. Dan mudah-mudahan nggak ada yang dari teman-teman atau keluarga atau saudara gitu yang memiliki pemahaman yang menyimpang ini. Ini udah nyimpangnya kuadrat nih. Udah syirik yang disembah maksiat pula. Allahu Akbar. Orang-orang yang mereka sebut sebagai pemimpin mereka, Al-Aqtab, dan penolong mereka, Al-Agwaz, bukanlah orang yang mengerjakan sholat atau puasa atau menjauhkan diri dari zina atau homoseksual atau perbuatan keji. Mereka beranggapan bahwa orang tersebut tidaklah terkena pembebanan syariat tuh. Mereka tidaklah terkena hukum halal dan haram. Jadi yang mereka minta, yang mereka sembah, itu kadang ada yang orang gila, ada juga yang pelaku maksiat, ada yang telanjang-telanjang, ada yang duduk rambutnya acak-acakan, nggak mandi. Diminta tuh sama mereka keberkahannya tuh. Dan menurut mereka nih, itu mereka orang-orang ini terbebas dari syariat. Bukan mukallaf. Memang terbebas dari syariat, tapi karena apa? Karena memang dia sakit jiwa gitu kan. Bukan, dia nggak punya akal. Yang terkena beban syariat Islam adalah orang yang berakal, teman-teman. Dan bukan berarti jadi orang yang nggak berakal itu menjadi dia wali Allah, bukan. Masuk ke dalam masjid, pakai boxer doang sambil ngerokok, duduk di mimbar, terus mereka minta keberkahan, yang pakai baju koko, cium tangan. Allahu Akbar. Yang kayak gitu tuh harus kita berantas tuh. Kita yang berakal, jangan menjadikan orang yang tidak berakal ini beranggapan wali Allah. Itu berarti kan menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala loh. Masa wali Allah orang gila? Kan ngawur.
Dan mereka mengetahui pula bahwa orang yang mereka itu nggak sholat, nggak puasa, nggak menjaga diri dari perbuatan keji, ya jelas. Pakai boxer coba. Nggak usah dicari di YouTube, nggak usah. Ntar jadi zina mata teman-teman yang lihat. Pakai boxer, duduk, merokok, rambut acak-acakan, dimintain untuk keberkahan, dicium-cium tangannya, dicium badannya. Oleh orang yang pakai baju koko, pakai gamis. Ini gimana coba teman-teman? Namun ada yang lebih parah lagi. Tetap aja ada yang beribadah kepada mereka, tapi ada yang lebih parah lagi. Mereka meminta kepada orang-orang yang fajir, ya kan? Orang-orang gemar berbuat maksiat seperti Al-Halaj, Ibnu Arabi, Ar-Rifai, Al-Badawi dan selainnya. Tapi Ana akan menceritakan sesuatu yang benar-benar terjadi di Indonesia. Sebentar, Ana lihat. Nih, Ana akan bercerita tentang gini ya. Kalau orang musyrik zaman dulu ya, mereka tuh lebih mending, masih lebih soleh gitu dibandingkan orang musyrik zaman sekarang, teman-teman. Karena apa? Karena dia menjadikan sekutu bagi Allah tuh ada dua doang. Ada dua kelompok aja. Yang kelompok pertama, mereka yang menyekutukan Allah dengan para wali Allah, dengan malaikat, dengan orang-orang soleh. Dan yang kedua, kelompok kedua, mereka yang menyekutukan Allah dengan batu, pohon, lalu ada apa lagi? Matahari, bulan. Nah, itu dua kelompok tuh. Kalau zaman sekarang ada tiga. Bahkan yang ketiga jauh lebih parah daripada dua itu. Adalah apa? Mereka yang menyekutukan Allah dengan para pelaku maksiat. Ya. Itu parah banget tuh. Mereka sembah, mereka beribadah kepadanya, mereka minta keberkahan darinya. Dan orang berbondong-bondong datang ke sana untuk meminta keberkahan. Apa teman-teman pernah dengar yang namanya Pangeran Samudro dan Nyai Ontowulan di Gunung Kemungkus, Sragen? Ya, teman-teman bisa banyak kok sebenarnya liputannya, baik media berita online ataupun di Google juga banyak. Ini Ana ceritakan sedikit. Diceritakan bahwa si Pangeran Samudro sama Nyai Ontowulan adalah seorang anak dan ibu tiri dari kerajaan Majapahit. Lalu mereka berdua selingkuh. Lihat, bayangin. Anak sama ibu tiri selingkuh. Itu udah maksiat yang bejat banget itu. Ya kan? Lalu diusir dari kerajaan Majapahit. Dan mereka berdua menetap di Gunung Kemungkus. Hingga mereka berdua wafat. Belum. Yang parahnya belum. Itu udah parah sebenarnya. Konon sebelum meninggal, si pangeran ini, Pangeran Samudro ini, konon ini nggak pernah ada dalil yang jelas nih, dari mana. Pokoknya udahlah, itulah salah satu bentuk kesyirikan tuh. Oh ini tradisi, oh ini nenek moyang, oh ini begini, udah ikutin aja. Konon, selalu pasti ada kononnya. Si Pangeran Samudro itu berpesan sebelum meninggal, bahwa kalau keinginan orang-orang peziarah dapat terkabul jika melakukan zina seperti dia. Ya. Kalau mau permintaannya dikabulkan atau mau jika ingin dapat keberkahan dari dia. Katanya konon kata si oh ya biasalah. Cerita-cerita enggak ada ininya. Apa ya? Cerita-cerita memang gak jelas asal-usulnya. Dan kesyirikan kebanyakan gitu. Gak jelas asal-usulnya. Jadi kalau mau dapat keberkahan dari dia, nih bayangin nih. Ini udah syirik nih, keberkahan dari dia. Harus zina. Allahu Akbar, teman-teman. Ana dengar kisah ini, ya Allah. Ternyata bahkan ada di satu bukan provinsi sih, satu pulau yang sama dengan kita tinggal saat ini. Dan nggak jauh gitu loh. Maksudnya internet ada, kiai ada, ustadz ada. Tapi terjadi, benar-benar terjadi gitu. Dan waktu itu kalau nggak salah Ana lihat di mana ya, di TV apa di mana gitu. Jadi itu di daerah Gunung Kemungkus atau Kemukus ini, itu
Banyak wanita tunasusila. Banyak bedeng-bedeng dari gubuk atau apa yang disewain sama warga. Biar mereka bisa berselingkuh tuh di situ. Agar dapat keberkahan tuh menurut warga situ dan para orang yang datang ke situ. Dan yang datang banyak. Yang jual alat kontrasepsi ya banyak. Zina, selingkuh. Subhanallah. Allahu Akbar. Kesirikan zaman sekarang parah, bro. Saking parahnya pelaku maksiat dimintai keberkahan. Akhirnya apa di situ? Penyakit kelamin tersebar, AIDS. Akhirnya jadi apa? Seperti semacam prostitusi aja. Mari kita berdoa teman-teman. Semoga Allah jadikan pemerintah kita dapat menegakkan hukum di sana. Dapat menegakkan syariat Islam di sana. Itu bukan kearifan lokal orang berbuat maksiat massal, itu bukan kearifan lokal. Itu kesesatan lokal kalau kayak gitu. Dan itu harus dibasmi, bukannya dibudayakan, bukannya malah makin kesana orang-orang. Tapi orang makin lama makin jauh dari ilmu, makin jauh dari majelis tauhid seperti ini, di mana kita belajar membedakan mana tauhid, mana syirik, dan makin akhirnya terbujuk dengan hawa nafsu dan godaan syaitan, dan mengharapkan keberkahan dari Allah atau dari gini, mengharapkan keberkahan dari Pangeran Samudra aja udah salah tuh. Apalagi dia pelaku syirik, udah double-double tuh. Parah kan? Dan kita yang masih hidup, jangan merasa aman. Karena orang-orang yang pergi ke sana, mereka tuh yakin di dalam dirinya bahwa ini jalan yang benar. Dan hidayah milik Allah, teman-teman. Kalau kita duduk di majelis ini dan kita dapat ilmu yang manfaat, kita amalin. Jangan cuma sekedar tahu. Bila kita nggak amalin, kita dapat tergoda oleh syubhat, rancu. Akhirnya ada yang bisikin begini, begitu, begini. Hawa nafsu datang, kita futur, kita lemah, tergoda. Percaya tuh. Kita harus berhati-hati teman-teman. Walaupun saat ini kita pikir, itu sesuatu yang gak mungkin deh gue ngelakuin itu gitu. Ngomongnya gitu. Dan jangan merasa aman. Karena hidayah tauhid ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan karena kita duduk di majelis, bukan karena kita udah tahu. Bukan. Ilmu ini dapat Allah cabut kapan saja. Hidayah ini bisa Allah cabut kapan saja. Dan kita harus berusaha untuk mempertahankannya. Dengan belajar, dengan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan meniatkan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Dan teman-teman bayangin, itu di gunung itu, kalau mau dibongkar, semudah itu, pasti ada pertikaian tuh. Karena ada yang dapat uang, ya kan? Ada yang, ya gitulah. Semoga Allah jadikan negara kita, negara yang lebih bertauhid dibanding sebelumnya, yang kokoh keimanannya, yang tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan dijadikan pemimpin-pemimpin kita yang tegas, menegakkan yang halal dan memberantas yang haram seperti itu teman-teman. Terutama kesyirikan. Dan maksiat yang berbalut kesyirikan. Dan banyak yang pergi ke sana. Dan kadang yang suaminya pergi ke sana, istrinya nggak tahu tuh. Tahu-tahu pulang-pulang suaminya sakit penyakit kelamin, nularin ke istrinya, nularin ke anak-anaknya. Dan ini penyakit, teman-teman. Syaitan seneng banget. Oke bro, datang lagi ke sini ya. Ajak temen lu bro. Ana dengar ceritanya aja, ya Allah. Segitu jauhnya kita dari agama. Dan itu bukan sesuatu yang di tempat yang jauh, nggak ada internet, nggak ada TV, enggak, masih di Pulau Jawa.
ya kan? Udah 4G pasti, ya kan? Apa udah 5G juga di sana, nggak tahu. Kalau nggak ada sinyal handphone sebenarnya jadi sepi sih di situ ya. Ya semoga kita dapat melindungi diri kita, keluarga kita, teman-teman kita. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa kesyirikan zaman sekarang lebih parah. Kita lanjutkan. Sam baca Sam, yang bawahnya Sam. Syekh Muhammad. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah menunjukkan dalil bahwa kesyirikan orang-orang musyrik saat ini lebih parah daripada kesyirikan orang-orang musyrik di zaman dulu. Karena orang musyrik zaman dulu mengikhlaskan ibadah kepada Allah ketika mereka dalam keadaan sempit. Namun orang musyrik saat ini berbuat syirik dalam keadaan lapang. Penulis berdalil dengan firman Allah. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Quran Surat Al-Ankabut ayat 65. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, dan seluruh sahabatnya. Alhamdulillah. Jadi dengan penjelasan yang banyak, yang terperinci dan detail, semoga teman-teman bisa paham bahwa kesyirikan zaman sekarang jauh lebih parah. Dan sedikit tambahan lagi. Kesyirikan zaman dulu, zaman Nabi Muhammad SAW yang diperangi, mereka tuh syiriknya tuh bermasalahnya tuh di tauhid uluhiyah, ya kan? Mereka itu bermasalahnya di tauhid uluhiyah, di mana mereka tuh tidak hanya beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada yang lain. Tapi mereka tetap yakin bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan yang menciptakan, yang mematikan, yang menghidupkan, yang mendatangkan musibah, yang mendatangkan ujian, ya kan, yang mengatur alam semesta. Mereka yakin tuh bahwa Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka orang-orang musyrik itu diperangi oleh Nabi Muhammad SAW. Nggak ada pilih-pilih, tidak pandang bulu, ya kan? Sedangkan kesyirikan zaman sekarang, betapa banyak orang-orang yang Mbah Dukun, berikan saya rezeki biar nanti tender saya menang. Ada juga minta susu biar nanti jadi tambah cantik atau awet muda. Itu kerjasama dengan jin dan dukun tuh. Mereka orang yang mereka pelaku kesyirikan ini, yang pergi ke dukun ini, mereka nggak yakin bahwa yang memberikan rezeki itu Allah, nggak yakin. Mereka yakin dukunnya itu yang datangin. Ya kan? Dan itu berbahaya. Makanya zaman sekarang lebih bahaya. Gini, poinnya gini deh. Kalau zaman sekarang lebih bahaya, teman-teman. Kita berarti harus lebih apa? Coba di chat. Kalau zaman sekarang lebih bahaya, berarti kita harus lebih apa? Pertama, tambahin deh nanti. Kita harus lebih berilmu sekarang. Kalau kita nggak berilmu, kita rentan bisa berbuat kesyirikan tanpa kita sadari. Mudah-mudahan kajian pembahasan kita ini bermanfaat buat Ana dan teman-teman semua. Biar bisa tahu mana yang abu-abu, mana yang emang udah jelas salah, mana yang benar. Nah itu, belajar dan hati-hati. Karena apa? Karena zaman sekarang lebih parah. Gitu. Dan itu penutup dari pembahasan kaidah kita keempat.